Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mata kuliah fikih muamalah dengan tema fikih muamalah dan pembagiannya. Sebelum itu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Ari Supriyanto Nur Effendi, NIM 201011043 sebagai pemateri 3. Lalu ada saya sendiri Muhammad Rozikin, NIM 201011063 sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Dan yang terakhir ada Solikhatun Nimah, NIM 201011066 sebagai pemateri 2. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sebagai moderator akan menjelaskan tujuan penulisan dari makalah ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari fikih muamalah. Yang kedua memahami asas-asas fikih muamalah. Dan yang ketiga yaitu memahami pembagian dari fikih muamalah. Langsung saja kita masuk ke pengertian fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Said yang dikutip oleh Nasrun Harun, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniawian, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Lalu dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besar definisi dari fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih yang selain berkaitan dengan ibadah. Artinya lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Baik, selanjutnya untuk asas-asas fikih muamalah dan pembagian fikih muamalah akan dilanjutkan oleh pemateri 2 dan pemateri 3. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua yaitu asas-asas fikih muamalah. Fikih muamalah dalam penerapannya memiliki beberapa asas yang mendasarinya, diantaranya yaitu 1. Al-adalah. Dalam suatu perjanjian, para pihak dituntut untuk menjalankan keadilan dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan dan memenuhi semua kewajiban. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang setara atau seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang kedua yaitu al-mu'awanah. Mu'awanah memiliki arti kemitraan. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemudian yang ketiga yaitu al-musyarakah. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Yang keempat yaitu al-manfa'ah. Manfa'ah dalam bermuamalah diartikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki nilai guna kepada pelaku muamalah itu sendiri. Yang kelima yaitu antoridin. Dalam referensi lain, asas ini disebut dengan al-ridho yang artinya setiap bentuk muamalah antar individu atau kelompok harus berdasarkan pada suka sama suka atau sukarela. Yang keenam yaitu adamul goror. Secara bahasa, adamul artinya tidak ada atau ketiadaan, serta goror artinya ketidaktentuan atau ketidakjelasan. Berdasarkan kedua kata tersebut, maka adamul goror dapat diartikan menghilangkan sesuatu yang belum tentu atau jelas. Dan fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, goror dapat diartikan setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan.
Yang ketujuh yaitu kebebasan membuat akad. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu satu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah, memberikan usul apa saja ke dalam akad, dan yang dibuatnya itu sesuai kepentingannya dan tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan batil. Kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas-asas kebebasan berakad. Yang kedelapan yaitu al-musawah. Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan. Artinya bahwa setiap pihak-pihak pelaku muamalah berkedudukan sama. Yang terakhir yaitu as-siddiq. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah, kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan, maka tidak menjadi batal atau tidak sah. Pembagian fikih muamalah. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Muawadah maliyah atau hukum perbendaan, 2. Munakahat atau hukum perkawinan, 3. Muhasamat atau hukum acara, yang keempat amanat dan aryah atau hukum pinjaman, yang kelima tirkah atau hukum peninggalan. Menurut Al-Fikri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Al-muamalah al-madiyah dan 2. Al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan. Benda yang menimbulkan kemadharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda seperti al-ba'i atau jual beli tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syarak. Yang termasuk amalah al-madiyah diantaranya jual beli atau al-ba'i at-tijarah, gadai atau rohni, jaminan atau tanggungan, kafalah, dan lain-lain. Al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Al-muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya atau pelakunya yang berkisar pada keridhaan kedua pihak yang melangsungkan akad, ijab kabul, dan lain-lain. Hal-hal yang termasuk al-muamalah al-adabiyah adalah ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran berdagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Pada prakteknya, al-muamalah al-madiyah dan al-muamalah al-sahban. Kesimpulan, fikih muamalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar, Fatullah Said yang dikutip oleh Nasrun Harun, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Bagian fikih muamalah menurut Ibnu Abidin yaitu muawadah maliyah, munakahat, muhasanat, amanat dan aryah, dan tirkah. Bagian fikih muamalah menurut Al-Fikri yaitu muamalah al-madiyah dan muamalah al-adabiyah.